Tony berinkarnasi sebagai semut level 1 yang sangat lemah di ruang bawah tanah, tetapi ia berevolusi menjadi bos ruang bawah tanah yang paling ditakuti. Cerita dimulai dengan Anthony yang telanjang, merasa seperti melayang di udara. Sangat nyaman dan tentram sampai suara berat membangunkannya. Ia pikir itu ayahnya, tetapi tidak, itu adalah jendela transparan yang menyambutnya. Pertama kali dalam hidupnya ada orang yang menyambutnya dengan kebaikan dan sopan santun seperti itu. Kemudian saat berikutnya jendela itu berbisik bahwa ia telah meninggal. Ia akhirnya menyadari bahwa suara itu bukan suara ayahnya. Bingung, ia bertanya-tanya, di mana ayahnya sekarang? Hal terakhir yang ia ingat adalah berada di rumah membaca buku. Kemudian dengan tersentak menyadari, ia berpikir, apakah ini surga? Namun jika ini surga, di manakah bidadari-bidadari seksi, makanan, dan rumah-rumah besar? Namun suara itu menyuruhnya untuk tenang, mengatakan bahwa ia akan segera terlahir kembali di dunia baru dan mendapatkan kesempatan lain untuk hidup. Saat Anthony mendengarkan sebuah sentakan kesadaran menghantamnya, ia berteriak. Suara yang dalam dan parau ini terdengar persis seperti sosok legendaris yang berpakaian serba putih, yaitu Gandalf. Namun sebelum Anthony dapat melakukan apapun, suara itu mengumumkan bahwa ia sekarang akan terlahir kembali di planet bernama Pangera. Tiba-tiba sebuah jendela muncul di hadapan Anthony menampilkan statistiknya. Penasaran dan gembira, mengira ia telah menggunakan sihir legendaris. Anthony memeriksa statistiknya hanya untuk menemukan bahwa kekuatan sihirnya 0 dan keterampilannya aneh, yaitu menggali, menyemprotkan asam, mencengkeram, dan menggigit. Akan tetapi itu bukanlah akhir. Dunianya terbalik ketika ia menyadari spesiesnya bukan manusia, melainkan semut pekerja yang baru menetas. Ia bertanya-tanya apakah ia telah menghancurkan kehidupan seseorang saat ia masih hidup. Namun ia kemudian teringat bahwa ia adalah seorang pecundang yang suka mengurung diri tanpa teman. Jadi itu mustahil. Marah dan marah sebelum ia sempat mengatakan apapun. Pandangannya mulai kabur. Tubuhnya terasa aneh, seperti diremas dari segala sisi. Itu karena Anthony berada di dalam telur. Meskipun ia tidak ingin mempercayainya, ia menyadari bahwa ia benar-benar terlahir kembali sebagai seekor semut. Ia mulai merasakan kakinya dan dengan sekuat tenaga memaksanya keluar dari telur. Akhirnya setelah beberapa jam yang panjang ia muncul, kelelahan dan letih. Bagi Anthony itu masih terasa seperti mimpi buruk. Ia telah berubah dari seorang pria yang memelihara semut menjadi seekor semut itu sendiri. Saat Anthony mulai memeriksa sekelilingnya, ia menyadari bahwa semuanya gelap gulita di sekitarnya. Dan penglihatannya juga kabur dan tidak bagus dibandingkan saat ia masih menjadi manusia. Ia hanya mampu melihat beberapa sentimeter ke depan dengan jelas. Jadi Anthony memutuskan untuk menjelajah, dan setelah beberapa saat ia melihat cahaya terang. Karena bersemangat, ia memutuskan untuk mengikuti cahaya terang itu. Saat ia terus bergerak maju, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh pada antenanya. Ia mulai merasakan gerakan dan dari bau lumpur ia menyadari bahwa ia pasti berada di suatu tempat di bawah tanah. Namun karena suatu alasan aneh ia tidak dapat mencium bau feromon apapun. Biasanya semut bekerja dalam kelompok dan karena semut tidak memiliki suara, mereka berkomunikasi melalui bau cairan tubuh mereka. Nah, Anthony dalam kehidupan ini tidak ingin menjadi penyendiri. Ia menginginkan pacar semut betina. Ia bertekad untuk menemukannya. Jadi selama berjam-jam ia dengan tekun mengikuti cahaya terang itu dan akhirnya ia mencium bau semut. Dengan gembira Anthony bergegas berlari ke ujung cahaya terang itu hanya untuk terkejut dan bingung. Ya, ia menemukan seekor semut, tetapi semut itu ditabrak oleh monster buaya gemuk jelek dengan senyum menyeramkan. Setelah itu ia mulai memakan semut itu dengan giginya yang setajam silet bagaikan memakan permen. Mencabik-cabik setiap bagian tubuh semut dan semut itu pun mati dengan menyakitkan. Di sisi lain, Anthony menyaksikan kejadian mengerikan ini dari pinggir lapangan. Karena ketakutan ia merasa ingin mengompol padahal ia tidak memakai celananya. Kemudian Anthony melihat seekor semut betina di bawah kaki monster buaya itu. Ia menangis. Anthony merasa sangat bersalah. Dengan wajah serius, hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan dalam situasi ini, yaitu berlari sekuat tenaga. Anthony mulai berlari secepat yang ia bisa, tetapi jalan buntu. Untuk saat ini ia aman dari monster jelek itu. Tetapi bagaimana jika ada monster yang lebih menakutkan di gua ini?
Anthony mulai panik. Ia mulai berpikir, memikirkan apa yang akan dilakukan semut pintar dalam situasi ini. Saat itu ia menyadari semut juga menggali di bawah tanah. Jadi ia mulai menggali tanah dengan tangan kecilnya, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia ingat semut menggunakan rahang bawah mereka untuk menggali. Jadi ia juga mulai menggali dengan kepalanya dan berhasil. Dalam sekejap Anthony membuat terowongan bawah tanah yang sangat besar, menggali sangat dalam di dalam tanah, dan akhirnya menutup pintu masuk sehingga tidak ada yang bisa masuk. Sekarang, akhirnya setelah waktu yang lama Anthony menghela napas lega berbaring di sana, dia tenggelam dalam pikirannya. Biasanya semut baru seharusnya lahir di dalam koloni yang dikelilingi oleh semut dewasa lainnya. Dan sampai dia bangun, satu-satunya semut yang dia lihat menjadi makanan monster gemuk yang jelek itu. Jadi Anthony menyimpulkan bahwa monster buaya itu pasti telah menargetkan semut dan pasti telah membunuh semua semut di area ini. Saat itu dia ingat ada jendela status yang dia lihat sebelum dia terlahir kembali. Jadi dia bertanya-tanya apakah ini situasi seperti permainan, maka mungkin dia akan dapat membuka semacam menu. Anthony berdiri, mengangkat tangannya dan mulai berteriak agar menu terbuka. Tetapi tidak terjadi apa-apa dan dia merasa seperti orang bodoh melakukan ini dengan cara yang dramatis. Kemudian dia ingat nama menu itu adalah jendela status. Jadi sekali lagi dengan cara yang dramatis dia berteriak, jendela status, buka, dan voila. Jendela status benar-benar muncul di depannya, mengejutkannya. Sekarang melihat statistiknya dia bingung apakah angka-angka ini benar-benar tinggi atau rendah. Jadi dia mengalihkan perhatiannya ke skillnya. Di sana skill grip membingungkan. Dia berpikir, apakah aku bisa menembakkan jaring seperti Spider-Man dan berayun di dinding? Namun saat dia mengetuk skill grip, sebuah hologram muncul di depannya menjelaskan bahwa dengan menggunakan skill ini dia bisa berpegangan pada permukaan dan objek apapun tanpa melepaskannya. Misalnya berjalan di dinding. Ini benar-benar membuat Anthony terpesona dan sekali lagi dia mulai memuji Lord Gandalf, mengatakan jenggotnya adalah yang paling mewah, alisnya paling kasar. Anthony benar-benar sangat senang bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengakses informasi penting dengan satu pikiran. Setelah itu dia memeriksa skill lainnya. Ya, dia sudah tahu tentang skill menggali dan skill grip. Ketiga, dia bisa menembakkan asam mematikan dari mulutnya yang bisa melelehkan apapun yang bersentuhan dengannya. Dan keempat, skill gigitan, yang berarti dia bisa menggigit dan menghancurkan benda keras. Sekarang setelah dia tahu semua keahliannya, hal terpenting yang diperlukan untuk bertahan hidup di dunia ini adalah informasi, seperti di mana dia dan makhluk macam apa yang tinggal di tempat ini selain dia dan binatang buas Krakow. Jadi tujuan Anthony berikutnya adalah menjelajahi area tersebut dan mengumpulkan informasi. Namun hanya memikirkan untuk bertemu monster yang tidak dikenal dan lebih kuat sudah cukup untuk mengguncang Anthony. Namun Anthony entah bagaimana menenangkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa panik hanya akan membawanya pada kehancuran. Tetap saja dia merasa putus asa. Ia tidak bisa bertahan hidup dalam situasi ini hanya dengan keahlian ini. Namun saat itu sistem bertanya kepada Anthony apakah dia ingin menggunakan poin keahliannya, yang sekali lagi mencerahkan suasana hatinya. Dan dia mulai menjelati pantat Gandalf lagi. Oh, maksudku mulai memuji Gandalf bahwa janggutnya akan selalu mengembang. Sekarang di depan Anthony ada satu poin keahlian yang dapat digunakannya untuk memperoleh keahlian baru, dan satu poin biomasa yang dapat digunakannya untuk memodifikasi bagian tubuhnya. Pertama, dia memeriksa semua keahlian yang tersedia. Di sana ia menemukan 5 keterampilan yang membuatnya sulit untuk dipilih. Jika ia memilih lari cepat, ia akan dapat berlari cepat dari musuh-musuhnya. Indera terowongan akan memudahkannya untuk menjelajah, dan mengunyah akan menjadi peningkatan yang hebat dari gigitan dan dapat bertindak seperti keterampilan menyerang. Namun karena semut pada umumnya adalah yang terkecil dan terlemah dalam rantai makanan, tidak satupun dari keterampilan ini yang benar-benar akan membantu dalam bertahan hidup secara realistis. Jadi ia memilih keterampilan siluman, dan untuk modifikasi tubuh, ia memilih penglihatan yang lebih baik. Tiba-tiba matanya mulai terbakar seperti terbakar dan intensitasnya meningkat seiring waktu. Rasanya seperti matanya akan keluar. Nah, bagi Anthony, sungguh membuat frustrasi karena hanya dapat melihat beberapa sentimeter. Namun akhirnya setelah 1 jam yang panjang rasa sakitnya berhenti. Dan saat ia membuka matanya, ia tidak merasakan perubahan apapun karena ia masih berada di dalam terowongan kecil. Sekarang setelah semuanya siap, ia memutuskan untuk menjelajah. Setelah beberapa saat, di depannya ada 2 terowongan.
Yang pertama mengarah ke tempat ia bertemu monster Kroko. Jadi ia memilih terowongan kedua. Setelah beberapa saat, ia mulai melihat pintu keluar terowongan. Dan saat penglihatannya membaik, ia dapat melihat semacam urat-urat biru yang berkelok-kelok dan bercabang di dinding. Karena penasaran, ia perlahan merangkak keluar dari gua. Namun apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Ada sebuah gua besar. Namun di sana ada monster besar, ganas dan mematikan yang merangkak, yang masih belum dapat dilihatnya dengan jelas karena penglihatannya hanya sejauh 1,5 meter. Karena setiap semut memiliki indera yang kuat, mereka biasanya bertindak bersama-sama untuk membunuh dan mengalahkan mangsa yang lebih besar. Namun Anthony sendirian. Jadi sekarang prioritas pertamanya adalah memperbaiki penglihatannya hingga ia dapat melihat kecoa yang bergerak-gerak dari jarak 5 meter. Dan ya, saya tidak tahu mengapa kecoa yang bergerak-gerak, saya juga bingung. Namun saat itu ia menyadari suara aneh di antenanya. Karena penasaran, ia memutuskan untuk mengikuti suara itu dan merangkak di sepanjang langit-langit gua agar tidak tertangkap oleh pandangan monster itu. Namun bahkan setelah merangkak beberapa saat, ia tetap kesulitan untuk fokus dengan penglihatannya yang kabur. Dan urat-urat biru yang aneh itu membuatnya semakin sulit berkonsentrasi. Akhirnya setelah merangkak ke atas batu yang tergantung tajam, ia melihat setetes air dan menyadari ada kolam yang sangat besar. Dan garis-garis biru aneh itu adalah pantulan kolam. Namun suara itu bukan dari kolam. Kemudian saat ia memeriksa sekelilingnya, ia ketakutan melihat monster-monster yang haus darah. Dan tepat ketika seekor serigala hendak melihat Anthony, ia nyaris bersembunyi di balik batu. Wah, itu terlalu dekat, satu kesalahan saja dan dia akan mati. Sekarang akhirnya tibalah saat yang tepat bagi Anthony untuk menguji keterampilan barunya, stealth. Saat dia membisikkan stealth dalam benaknya, keterampilan itu aktif dan tubuhnya menjadi transparan. Ini menarik bagi Anthony. Dia bertanya-tanya apakah ada kekuatan sihir yang dibutuhkan untuk mempertahankan keterampilan ini. Kemudian dia ingat bahwa dia tidak memiliki MP. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan keterampilan ini untuk waktu yang lama untuk menguji batasnya. Dengan menggunakan stealth, Anthony mulai mengamati binatang buas itu dari dekat. Pertama dia mendekati monster seperti serigala itu. Dan kemudian dia menyadari bahwa ini bukanlah serigala biasa. Serigala itu adalah campuran serigala dan kadal. Kemudian dia menyadari musuh terburuknya, si perusak rumah, penjamret bayi, dan pembunuh pacar si buaya. Tetapi kemudian Anthony menyadari sesuatu yang aneh. Mengapa tidak ada satupun dari makhluk berbahaya ini yang saling menyerang? Anthony bertanya-tanya, apakah koloni semut tidak akur dengan monster di gua itu? Ya, Anthony tidak akan mendapatkan jawaban apapun dengan tetap tinggal di satu tempat. Jadi dia memutuskan untuk bergerak sedikit lebih dekat. Karena ia juga ingin memeriksa monster hitam panjang itu. Satu-satunya strateginya adalah bergerak perlahan dan mantap. Dan akhirnya setelah beberapa menit yang sulit, ia mulai merasa lelah. Namun saat itu, Sisti memberitahunya bahwa skill silumannya naik ke level 2. Hal ini membuat Anthony sangat senang. Mengira ia pasti telah menempuh jarak yang cukup jauh. Namun pada kenyataannya ia bahkan belum menempuh jarak 5 meter. Tanpa mengetahui hal ini, ia sangat senang mengira kecurigaannya benar bahwa ia tidak memerlukan kekuatan sihir untuk menggunakan skill. Dan bahwa skillnya dapat dilatih dengan menggunakannya. Itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 anak panah. Ia juga meningkatkan skill silumannya sambil mengumpulkan informasi. Kemudian ia akhirnya mendekati monster yang tampak panjang dan tebal itu. Dari jauh monster itu tampak seperti gumpalan. Namun saat ia semakin dekat, Anthony muntah di tempat karena baunya yang busuk. Dan yah, mereka sedang bersekarang. Saat Anthony melihat pemandangan yang tidak suci ini, ia membutuhkan air suci untuk membersihkan matanya. Dan monster terakhir adalah kadal tebal dengan duri di tubuhnya. Nah, Anthony melihat mereka mulai tersenyum nakal. Dia punya rencana yang sangat bagus. Namun agar rencananya berhasil, dia butuh informasi lebih banyak. Jadi selama beberapa jam berikutnya, Anthony sambil bersembunyi mengamati setiap gerakan dan perilaku semua monster. Setelah 1 jam dia melihat pasangan monster pertama yang pergi.
kolam air itu adalah monster kelabang dan monster keraka. Namun anehnya mereka menuju ke tempat yang sama. Nah, keraka mungkin sangat suka bermain dengan kelabang nakal. Kemudian setelah 2 jam binatang serigala kadal itu masuk ke sebuah terowongan kecil di selatan. Dan terakhir, kadal berduri itu menggali lubang dan masuk ke dalam tembok. Sekarang semua informasi yang dibutuhkan telah terkumpul. Dan dengan senyum nakal, target pertama Anthony adalah kadal berduri itu. Saat itu sistem memberitahu dia bahwa keterampilan silumannya telah naik ke level 3 yang membuat Anthony semakin senang. Nah, sekarang sebelum pertarungan besar, Anthony perlu melakukan beberapa persiapan lagi. Dia membutuhkan rumahnya sendiri. Jadi dia mengaktifkan keterampilan menggalinya dan mulai menggali untuk membuat sarangnya sendiri. Akhirnya setelah menggali cukup lama dan membentuk sarangnya, sistem memberitahu dia bahwa penggaliannya mencapai level 2 dan dia berhasil membuat sarang level 1. Anthony akhirnya menghela napas lega dan pada titik ini ia menyadari meskipun ia tidak memerlukan MP untuk mengaktifkan skillnya, ia benar-benar merasa lapar semakin banyak skill yang ia gunakan. Dan pada titik ini Anthony hanya kelaparan. Kemudian adegan berubah dan kita melihat Anthony sekali lagi memanjat batu runcing yang sama dan mulai menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang mangsanya. Namun pada titik ini ia benar-benar lapar. Penglihatannya semakin kabur, kekuatannya meninggalkan tubuhnya dan satu-satunya pikiran yang muncul di benaknya adalah semua makanan lezat dari bumi. Coklat, kue, stik, roti, dan rasa lapar membuat pikirannya menjadi kabur. Baginya Trog Abyss tampak seperti stik daging yang lezat dan kelabang tampak seperti mie yang lezat. Anthony telah menggunakan waktu terlalu lama untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Ia mempelajari setiap perilaku monster selama 2 hari penuh. Sambil memikirkan semua ini, karena kelemahan, cengkeraman Anthony mengendur dan ia hampir jatuh ke dalam air. Namun misteri terbesarnya adalah kolam bercahaya ajaib ini. Menurut Anthony, ini bukan air biasa, jadi dia harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalamnya. Namun di sisi lain, karena menggunakan mode siluman dan penggaliannya selama 2 hari penuh, mode silumannya naik ke level 3 dan penggaliannya ke level 3. Tepat saat itu, Anthony merasakan getaran dan itu adalah bau mangsanya, monster kadal. Waktunya akhirnya tiba. Monster kadal ini hidup sendiri dan hanya merangkak keluar dari guanya setiap hari untuk minum air. Makhluk yang terisolasi dengan gerakan lambat yang dapat diprediksi. Mangsa yang mudah. Saat monster kadal itu mendekati kolam, Anthony tersenyum sangat jahat. Menggunakan mode silumannya, dia mulai mengikutinya menunggu posisi yang tepat untuk menyerang. Satu-satunya hal yang harus diwaspadai Anthony adalah duri-duri runcing itu. Satu serangan dan sebuah lubang akan tertusuk di perutnya. Akhirnya saat itu tiba. Saat kadal itu minum air, inilah saat yang telah ditunggu-tunggu Anthony. Anthony melompat tinggi dan menggunakan semprotan asamnya, dan asam hijau keluar dari mulutnya membakar lengan kiri kadal itu. Saat kadal itu mengerang, dia merasakan sakit yang luar biasa. Anthony segera mengaktifkan mode silumannya dan bersembunyi, tetapi kadal itu sudah menyerang Anthony, jadi dia bisa melihat Anthony bahkan dalam mode silumannya. Kadal itu yang marah mulai memanjat tembok untuk memakan Anthony, tetapi tidak dapat memanjat karena tubuhnya yang tebal dan gemuk. Nah, Anthony di sisi lain dari langit-langit mulai mengejek kadal itu. Meskipun kadal itu lambat, ia mampu memanjat tembok. Itulah sebabnya Anthony terlebih dahulu melukai lengannya sehingga kemampuannya untuk memanjat akan hancur. Lebih marah lagi, kadal itu mengayunkan ekornya dan menghancurkan seluruh tembok. Tetapi Anthony melompat dan menghindari serangan itu dan sekali lagi menggunakan ludah asam di kepala kadal itu. Sekarang, pada titik ini kadal itu benar-benar kesakitan. Dia mulai mengerang kesakitan dan dalam pergumulan terakhirnya menyerang Anthony dengan ekornya. Tetapi Anthony dengan mudah dapat menghindari semua serangannya. Pertarungan itu menguntungkan Anthony, tetapi dia tidak bisa membiarkan pertarungan ini berlanjut lebih lama lagi, atau binatang buas lain mungkin akan datang dan menyerang mereka. Kadal itu akhirnya melambat, napasnya pun melambat. Jadi Anthony berpikir untuk mendekat sedikit, tetapi
Kadal itu dalam usaha terakhirnya melancarkan serangan yang sangat kuat dengan ekornya yang hampir meledakkan kepala Anthony. Anthony nyaris menghindari serangan itu. Hal itu membuat kadal itu kehilangan keseimbangan, dan melihat kesempatan ini Anthony melompat ke tubuh kadal itu, mencengkeram pantat kadal itu dan mulai menepuknya, mencengkeram tubuh kadal itu erat-erat dan mulai mengunyah kepala kadal itu. Rasa sakitnya begitu hebat hingga kadal itu pingsan. Ya, Anthony juga tidak ingin membunuh, tetapi jika tidak maka dia akan mati kelaparan. Kemudian sekali lagi Anthony mulai menyemprotkan asam ke seluruh tubuh kadal itu, dan sistem memberitahunya bahwa semprotan asamnya naik ke level 2. Tetapi tetap saja setelah beberapa waktu berlalu kadal itu tidak mati. Sekarang Anthony tidak ingin melakukan ini, tetapi dia harus melakukannya. Saat berikutnya Anthony menggunakan keterampilan gigitannya dan mulai mencabik-cabik kadal itu, dan akhirnya setelah setengah jam menggigit kadal itu akhirnya mati, dan keterampilan gigitannya juga naik ke level 3. Sekarang di saat yang menggembirakan ini Anthony benar-benar merasa menang. Semua kerja keras dan usahanya membuahkan hasil. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya ia tidak pernah melakukan kerja keras sebanyak ini untuk mencapai apapun. Yang dilakukannya hanyalah membaca buku. Namun saat itu sistem memberitahu Anthony bahwa ia telah membunuh Spinetta Lacertus level 2. Anthony memperoleh XP, mencapai level 2 dan juga memperoleh 1 poin keterampilan. Namun ada sesuatu yang mengganggu Anthony. Nama kadal itu tampaknya ditulis dalam bahasa Latin. Kemudian ia teringat spesiesnya sendiri ditulis sebagai Formica, yang berarti semut kayu dalam bahasa Latin. Karena hobi Anthony adalah memelihara semut, ia biasa membaca banyak buku yang dapat ia ingat namanya. Jadi Anthony berpikir jika semua makhluk diberi nama dalam bahasa Latin, maka pengetahuan yang dimilikinya akan berguna. Anthony mulai merasa bangga pada dirinya sendiri karena telah membaca semua buku itu. Akhirnya setelah semua pemikiran itu, rasa lapar Anthony semakin kuat dan poilah, ia langsung melahap kadal itu. Namun tanpa ia sadari, rasa kadal itu benar-benar menjijikkan dan ia langsung memuntahkan semua yang dimakannya. Rasanya seperti sedang memakan muntahan. Meskipun Anthony tidak mau, entah bagaimana ia melahap seluruh monster kadal itu, namun saat itu suara Gandalf mengejutkannya. Sistem memberitahunya bahwa Anthony telah memakan sumber biomasa baru. Jadi ia memperoleh 1 poin biomasa dan juga membuka profil dasar monster kadal itu. Hal ini membuat Anthony senang dan ia memutuskan untuk menuju sarangnya sebelum monster lain datang karena bau darah. Namun saat kembali ke sarangnya, ia melihat kelabang naga dan monster lainnya masih meminum air misterius itu tanpa menyadari bahwa salah satu rekan mereka telah hilang. Beberapa menit kemudian Anthony akhirnya mencapai sarangnya dan membuka jendela statusnya untuk memeriksa semua poin keterampilan yang menarik. Sekarang HP-nya menjadi 30, MP-nya masih 0, dan semua statistik lainnya juga meningkat secara signifikan. Sekarang ada keputusan yang sangat sulit untuk diambil. Ia hanya memiliki 2 poin biomasa, jadi apa yang harus dimutasi? Namun ia telah memutuskan sejak awal bahwa pertama-tama ia akan meningkatkan penglihatannya sehingga tanpa penundaan ia mengubah matanya yang menghabiskan 2 poin biomasa. Sekali lagi matanya mulai terasa sangat perih. Meskipun ia pernah mengalaminya sekali, tetap saja ia merasa sangat sakit. Akhirnya setelah 1 jam yang panjang, rasa sakitnya berhenti dan saat Anthony perlahan membuka matanya, penglihatannya memang menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Namun dibandingkan dengan manusia, penglihatannya masih jauh lebih buruk. Sekarang saatnya untuk poin keterampilan. Namun ini bukanlah pilihan yang sulit karena ia telah memiliki keterampilan dalam pikirannya. Tunnel Sense. Terlalu banyak hal yang tidak diketahui di gua ini, dan Tunnel Sense akan memperluas jangkauannya, memungkinkannya untuk menjelajah lebih jauh dan tetap dapat kembali ke sarangnya tanpa masalah. Jadi ia langsung menggunakan poin keterampilannya untuk mendapatkan Tunnel Sense. Dan begitu ia melakukannya, ia mulai merasa sangat aneh. Ia merasa seperti ada air yang mengalir di rambutnya saat mandi, padahal itu terjadi di dalam kepalanya. Dan entah mengapa pipisnya menjadi lebih sensitif. Akhirnya setelah beberapa menit, sistem memberitahu bahwa ia telah berhasil memperoleh Tunnel Sense. Sensasi ini begitu menenangkan sehingga Anthony mulai merasa mengantuk. Dan ia tidur di tempat tidur yang ia buat sendiri dengan daun-daun yang telah dikumpulkannya. Saat Anthony tertidur lelap, ia merasa seperti terbang dan tidur di atas awan. Dan tiba-tiba ia jatuh dari awan. Terkejut, ia terbangun dan mendapati bahwa ia jatuh di dunia nyata. Dan ia jatuh
tertelungkup di tanah. Sekarang setelah benar-benar terbangun, saatnya untuk menjelajah lebih jauh dan menemukan target berikutnya. Namun sebelum itu, dengan senyum nakal, Anthony ingin mencoba sesuatu yang lain. Anthony sekali lagi dengan nada dramatis berteriak, "Buka kunci," sambil membuat hati. Namun ya, tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, ia mencoba banyak kata kunci seperti access profile dan open sesame, yang berarti profil akses dalam bahasa Latin. Namun tidak terjadi apa-apa. Nah, Anthony mencoba membuka tab informasi monster kadal yang dibunuhnya. Baru kemarin suara Gandalf memberitahunya bahwa dia telah membuka informasi dasar tentang monster kadal itu. Namun dia kesulitan mengakses kata kunci yang tepat untuk membuka tab info. Saat itu Anthony mendapat ide dan sekali lagi sambil jatuh dari langit-langit dengan cara yang dramatis, dia meneriakkan Spinetta Lacertos, dan info monster kadal itu muncul di hadapan Anthony, membuatnya sangat gembira dan bahagia. Namun tidak ada yang istimewa. Satu-satunya info yang ada adalah bahwa tulang belakang kadal itu mengandung racun dan semuanya tersembunyi. Hal ini membuat Anthony sangat frustrasi. Namun dia menenangkan diri, berpikir mungkin dia akan mendapatkan lebih banyak info jika dia membunuh dan memakan lebih banyak kadal berduri. Oh, terjemahan bahasa Inggris dari Spinetta Lacertos adalah kadal berduri. Jadi begitu saja. Anthony sambil bernyanyi mulai merangkak menuju mangsanya berikutnya. Setelah beberapa saat, Anthony mencapai tempat favoritnya, batu runcing yang sama, sambil bernyanyi dan sekali lagi mulai mengamati seluruh area itu. Ia tidak menyadari sesuatu yang istimewa, tetapi karena penglihatannya telah membaik sekarang, kolam itu tampak bersinar lebih terang dari sebelumnya. Namun, ada satu hal yang mengganggu Anthony. Sejak hari pertama, Anthony telah melakukan segala macam latihan dan kerja keras. Tetapi sampai sekarang, ia tidak merasa haus. Namun, semua monster lainnya selalu datang untuk minum dari kolam itu. Dan karena ia juga monster, mengapa ia tidak merasa haus? Jadi sekarang, tujuan utama Anthony adalah menemukan rahasia air misterius ini. Bagi Anthony, ada dua kemungkinan. Entah ia berbeda dari monster lain dan tidak merasa haus, atau monster lain juga tidak merasa haus, tetapi mereka minum air ini karena ada sesuatu yang berbeda tentang air ini. Untuk menguji teorinya, Anthony memutuskan untuk juga minum air dari wader. Ia perlahan mulai merangkak menuju wader. Ia tidak ingin ketahuan oleh mereka. Tetapi saat ia mendekati kadal serigala, serigala itu merasakan Anthony. Tetapi tiba-tiba serigala itu berhenti, semua ketakutan dan panik. Hal ini membingungkan Anthony, tetapi saat ia berbalik, ada kelabang mesum yang menunggunya. Anthony dalam masalah besar, tetapi anehnya tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak menyerang Anthony, tetapi hanya melewatinya dengan tenang tanpa melakukan apapun. Nah, ini semua adalah bagian dari rencana Anthony. Satu-satunya alasan ia berani menunjukkan dirinya di depan semua binatang buas yang akan membunuhnya adalah karena selama 2 hari terakhir ia mengamati bahwa entah mengapa ia tidak pernah menyaksikan binatang buas yang berada di dekat kolam saling menyerang. Mereka datang, minum, dan pergi dengan damai. Namun tidak semua monster saling mesra. Mereka memang berkelahi dan saling membunuh, tetapi tidak di dekat kolam. Jadi Anthony menyimpulkan pasti ada sesuatu yang istimewa tentang air ini. Sekarang akhirnya di depan kolam, Anthony yang penasaran, ya, ia tidak ingin minum air yang mencurigakan ini, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkannya dan ia memutuskan untuk meminumnya. Namun begitu ia melakukannya, lidahnya setengah terbakar. Rasanya seperti dia minum asam klorida. Perutnya juga mulai terasa terbakar dari dalam. Sekarang terbaring di tanah kesakitan, Anthony tidak dapat mempercayainya dan bingung mengapa semua makhluk ini minum asam yang menyakitkan ini sepanjang hari. Namun yang aneh adalah selain sensasi terbakar, tidak ada perubahan pada tubuhnya. Tidak ada tenaga, tidak ada. Nah, sekarang setelah Anthony melakukan apa yang diinginkannya, dia bisa menjelajah ke tempat lain. Namun sebelum pergi, dia memutuskan untuk minum sedikit lagi. Namun saat ia melakukannya, perutnya mulai terasa terbakar.
dan ia memutuskan untuk tidak meminum minuman keras ini lagi. Setelah rasa penasarannya tentang kolam renang terpuaskan, ia memutuskan untuk menjelajahi seluruh gua menggunakan indera terowongannya. Setelah mengaktifkan indera terowongan, Anthony menemukan berbagai terowongan di dalam gua, dan ia mulai menjelajahi setiap terowongan satu persatu. Setelah beberapa saat, Anthony menemukan sesuatu yang menarik. Ya, tangga. Penasaran dan bersemangat, Anthony memutuskan untuk memeriksa tangga tersebut. Saat melakukannya, ia melihat tangga tersebut diukir langsung ke batu, dan di atasnya ada beberapa jenis desain di tangga tersebut, yang berarti ada manusia di dunia ini. Hal ini membuat Anthony sangat senang, dan ia mulai berfantasi tentang orang-orang di dunia ini. Ia bertanya-tanya, apakah akan ada kurcaci dan peri panas di dunia ini? Sekarang, intinya adalah kemana tangga ini akan membawanya. Keluar penjara bawah tanah atau ke bagian lain penjara bawah tanah. Memikirkan semua ini, Anthony mulai menuruni tangga, tetapi kemudian menyadari sesuatu. Ia dapat dengan mudah menuruni tangga, tidak seperti semut kecil lainnya. Itu berarti Anthony dapat mengukur dirinya sendiri menggunakan tangga ini. Jika ia berasumsi orang-orang di dunia ini kira-kira berukuran sama dengan orang-orang di bumi, maka dengan membandingkan ukurannya dengan tangga, ia akan dapat membuat perkiraan kasar tentang seberapa besar dirinya. Jadi, menurut teori ini, Anthony mungkin cukup tinggi untuk mencapai lutut orang dewasa. Kemudian dengan tersentak ia menyadari jika teorinya benar. Maka itu berarti semua monster yang tampak begitu menakutkan dan besar baginya dari sudut pandang manusia sebenarnya cukup kecil. Itu berarti semua monster di area ini sebenarnya sangat lemah. Hal ini membuat Anthony ketakutan. Jika semua monster ini lemah, itu berarti di luar penjara bawah tanah akan ada monster yang lebih kuat dan besar, menakutkan. Pikiran ini cukup untuk membuat Anthony tidak menuruni tangga. Ia tidak ingin langsung mati. Namun dalam kepanikannya, ia benar-benar tidak sengaja menuruni tangga, dan saat melakukannya ia melihat sesuatu. Ada obor dinding yang tergantung di dinding. Hal ini membuat Anthony sangat gembira. Ini berarti peradaban sudah sangat dekat. Setelah itu Anthony terus menjelajah lebih dalam ke dalam penjara bawah tanah itu, dan semakin dalam ia masuk, urat-urat air biru perlahan mulai menghilang dan semakin banyak tanda-tanda peradaban mulai terlihat. Hal ini membuat jantung Anthony berdebar sangat kencang. Pikiran tentang pertemuannya dengan seseorang dari dunia lain membuatnya gembira. Anthony mulai berfantasi tentang bagaimana ia akan berinteraksi dengan manusia. Jika ia bertemu dengan mereka, apakah mereka akan menyerangnya? Dan bagaimana jika ia mencoba berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa isyarat? Sementara ia memikirkan semua ini, lorong itu mulai menjadi lebih sempit. Dan akhirnya setelah beberapa saat Anthony disambut oleh sinar matahari yang cerah dan hangat. Di depannya adalah pintu keluar penjara bawah tanah itu. Hal ini membuat Anthony sangat emosional dan bahagia. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Ketika Anthony menemukan sebuah pintu besar dan semacam ruangan yang dibuat di bawah penjara bawah tanah itu. Tepat saat itu, di dalam pintu dua manusia masuk. Wanita berambut panjang itu memegang kristal merah. Pada saat itu, Anthony menyadari dia kacau. Dia sangat senang bertemu manusia sehingga dia benar-benar lupa jika dia adalah monster semut setinggi 1 meter. Kenyataan itu menghantam dengan keras. Anthony tidak menyia-nyiakan 1 detik pun. Dia berbalik dan dengan kecepatan penuh melesat untuk menyelamatkan hidupnya. Dia ketakutan, takut keluar dari akalnya, dan semua impian belajar sihir dari manusia hancur. Anthony sangat gugup sehingga dia berlari dengan kecepatan penuh tanpa memperhatikan sama sekali, dan bam! Salah satu kakinya yang kecil tersandung batu. Kecepatannya turun, dan pada saat itu juga manusia menembakkan bola api ajaib ke arahnya. Anthony terluka, tidak dapat bergerak dengan baik, dan bola-bola api itu mendekat dengan cepat tepat pada waktunya. Dengan semua yang dia miliki, Anthony berhasil menghindari salah satu bola api dengan bersembunyi di balik batu. Dia tersandung, mengambil napas dalam-dalam. Anthony menggunakan batu-batu di depannya sebagai perlindungan, dan entah bagaimana berhasil merangkak maju menghindari bola-bola api yang mematikan itu. Dia mendekati tembok itu, berpikir dia akhirnya aman. Tapi, oh tidak, anak panah yang diluncurkan oleh wanita pirang itu mendarat hanya 1 cm di bawah selangkangan kecil Anthony. Anthony menjerit ketakutan, berpikir ia hampir mendapat lubang kedua.
Jika Anthony ingin keluar dari sini hidup-hidup, dia butuh pengalih perhatian dan dia membutuhkannya dengan cepat. Tapi pertama-tama dia harus menemukan jalan keluar. Anthony berlari dengan sekuat tenaga, tapi masalah lain menghalangi jalannya. 3 terowongan baru. Sekarang kita kembali ke Anthony yang masih berlari di dalam salah satu terowongan itu. Dia secara acak memilih dengan indera terowongannya. Dan tentu saja bola api itu, ya, mereka masih mengejarnya. Anthony tidak akan menyerah meskipun dia memiliki tujuan baru, yaitu menjadi bos ruang bawah tanah ini. Menjadi begitu kuat sehingga tidak ada manusia atau monster yang bisa menyentuhnya. Kemudian manusia itu mengulurkan tangan kepada Anthony, tetapi jauh di dalam pikirannya dia tidak melihat batu tajam yang mencuat dari dinding gua. Dia membenturkan kepala mungilnya ke sana. Aduh, melukai dirinya sendiri lagi. Lubang gua itu kecil dan sepertinya manusia telah berhenti mengejarnya. Anthony jatuh ke tanah, matanya bengkak, mulutnya sakit, tubuhnya berdenyut kesakitan. Dia hanya senang tak bagaimana berhasil bertahan hidup. Tetapi kemudian semua frustrasi yang menumpuk meledak. Anthony memegang wajahnya, mulai menangis seperti bayi, mengutuk dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Apa yang dipikirkannya saat berada di dekat manusia? Dia mengingatkan dirinya sendiri. Dia bukan manusia lagi. Dia adalah semut sepanjang 1 meter yang menyebalkan. Setelah beberapa saat, Anthony berdiri. Dia siap untuk bergerak lagi. Dia berhenti sejenak dan berdiri di sana, mencoba mencari tahu apa yang ada di depannya. Ternyata itu adalah monster kelabang. Dia tidak punya peluang melawan mereka sekarang. Di belakangnya ada terowongan tempat dia baru saja melarikan diri dari manusia-manusia gila itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Anthony baru saja mempertimbangkan pilihannya ketika, oh tidak, si penggali lubang gila itu mengintip dari belakang dengan senyum psikopat menyeramkan yang menatap lurus ke arah Anthony. Ini membuat tubuh Anthony merinding dan dia segera mulai berlari ke depan. Sementara pria itu juga menyiapkan bola api yang tidak memberi Anthony kesempatan untuk lari. Nah, pada titik ini saya mulai berpikir pria ini memiliki sesuatu yang pribadi dengan semut sekarang. Anthony tidak punya banyak pilihan. Jika dia kembali, pria mesum itu siap dengan bolanya dan ke depan adalah kelabang mesum yang suka saling menghancurkan. Nah, Anthony pada dasarnya kacau saat itu. Kemudian Anthony mendapat ide bagus. Dia mengaktifkan mode silumannya dan perlahan mulai merangkak menuju monster kelabang. Dan ya, seperti biasa mereka bersenang-senang saling menunggangi. Rencana Anthony adalah menyemprotkan asamnya pada binatang kelabang. Dan begitu mereka menyerangnya, dia akan memimpin kelabang yang marah ke arah manusia dan membuat mereka saling menghancurkan. Pada waktu yang tepat, dia akan melarikan diri. Dengan itu, Anthony dengan hati-hati mengarahkan serangannya ke tubuh kelabang, mengejutkan mereka. Nah, asam tersebut tidak banyak merusak mereka karena kulit mereka yang tebal. Tapi ya, itu membuat mereka semua kesal karena merusak waktu bersenang-senang mereka. Semua marah. Kelabang mulai mengejar Anthony dan sekali lagi, dengan sekuat tenaga, ia mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Tapi bahkan setelah berlari selama beberapa menit, butuh waktu lama untuk sampai ke pintu masuk. Ini membuat Anthony berteriak, "Mengapa saya menghadapi semua bencana ini? Mengapa saya bereinkarnasi sebagai semut ketika saya masih bujangan dan tidak melakukan hal buruk apapun di kehidupan masa lalu saya?" Dia terus berlari, tetapi dia kehilangan kekuatan. Kakinya gemetar dan staminanya tidak bertahan lama karena kelabang mengejarnya. Satu kelabang hampir mengejar Anthony dan mencoba menggigit pantatnya. Tapi Anthony melompat tinggi, menghindar. Dan sekali lagi untuk terakhir kalinya dengan sekuat tenaga terus berlari. Yah, dia tidak ingin dihancurkan oleh kelabang. Itu akan lebih buruk daripada mati. Akhirnya Anthony mulai melihat pintu keluar gua. Tapi dia berlari sangat cepat sehingga dia tidak berhasil berhenti tepat waktu dan keluar dari gua, tepat di depan pria mesum ini. Mengejutkan Anthony, dia menyiapkan bolanya. Tetapi pria itu tidak tahu bahwa di belakang Anthony sekelompok serangga berkaki banyak datang untuk menyerang. Kelabang keluar dari gua seperti bayi yang baru lahir, mengejutkan pria itu. Kelabang masih mengejar Anthony dan pria itu nyaris tidak bisa menghalangi kaki runcing kelabang. Anthony akhirnya mendarat dengan selamat di lantai dan siap untuk melarikan diri. Tapi
Sedikit yang dia tahu bahwa di belakangnya semua kelabang berdiri siap untuk menghancurkannya. Mereka meneteskan air liur dengan mata lapar. Ini membuat Anthony merasa seperti dia akan mengompol setiap saat. Wajahnya memucat. Anthony merangkak ke bawah, mempersiapkan diri secara mental sebelum dihancurkan. Tapi saat itu, suara ledakan mengejutkannya. Dan ketika dia melihat ke belakang, dia terkejut bahwa rencananya berhasil. Nah, manusia sekarang menargetkan binatang kelabang. Oh, pertempuran sengit terus berlanjut antara para pemburu dan binatang kelabang. Mereka saling mencabik dan Anthony masih terlalu takut untuk bergerak. Dia meringkuk, mencoba menyembunyikan diri, berusaha untuk tidak terjebak dalam baku hantam antara manusia dan kelabang. Tapi ini adalah skenario yang Anthony bayangkan. Nah, rencananya berhasil kali ini. Jadi sekarang meskipun dia sangat takut dengan wajah berkeringat, dia perlahan mulai merangkak maju, mencoba untuk tetap keluar dari jalan pertempuran besar. Dia hanya berdoa agar tidak ada manusia atau kelabang yang melihatnya. Tapi tiba-tiba kelabang sialan memperhatikan Anthony. Ia mencoba menyerang pantatnya, dan untungnya Anthony berhasil menyelamatkan pantatnya dengan melompat. Ini membuat Anthony sangat kesal. Kenapa kelabang sialan ini begitu bernafsu? Tapi Anthony terus merangkak maju. Namun karena kelabang itu dia terganggu dan menabrak manusia. Saat Anthony mendongak, manusia itu mengayunkan tombaknya dan dengan tatapan yang sangat serius dia siap untuk membelah Anthony menjadi dua. Tetapi keberuntungan Anthony terlalu besar sehingga kelabang yang mencoba menusuk pantat Anthony masih mengejarnya. Alih-alih mengenai Anthony, para prajurit tombak itu membelah kelabang itu. Sekali lagi Anthony berterima kasih kepada Gandalf System karena telah memberinya keberuntungan yang melimpah. Dia telah terhindar berulang kali dengan intervensi yang tepat waktu dari kekuatan yang lebih tinggi. Dia ingin memuji penyihir berjanggut itu lebih banyak, tapi dia masih dalam masalah besar. Keberuntungannya tidak akan cukup untuk melarikan diri dari dua musuh yang mencoba mengejarnya. Di belakang, musuh publik nomor satu adalah penjaga laki-laki manusia, dan musuh publik nomor dua adalah binatang kelabang. Jadi sekali lagi, Anthony dengan sedikit energi terakhir di tubuhnya mulai berlari. Dia bertekad untuk tidak mati dan bertahan hidup dalam pertempuran ini. Dia mengaktifkan mode silumannya, dan sekarang pertanyaannya adalah di mana dia bisa bersembunyi. Dia tidak memiliki stamina lagi untuk terus berlari. Tapi saat itu Anthony melihat aula batu besar dan memutuskan untuk bersembunyi di baliknya untuk sementara waktu. Setelah bersembunyi di baliknya, Anthony mulai mengamati pertempuran antara manusia dan kelabang. Setelah sekian lama, Anthony akhirnya bisa tenang melihat manusia digebuki kelabang. Dia merasa tidak enak. Dia tidak ingin menempatkan monster-monster lainnya di depan manusia-manusia ini. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak melakukannya, dia pasti sudah mati. Jadi Anthony harus mati atau kelabang. Sementara itu, di kota Lyria yang tenang, Komandan Titus yang rajin berada di kantornya bekerja hingga larut malam. Dia duduk sendirian di kantor besar dengan setumpuk dokumen. Garis-garis di wajahnya menunjukkan betapa stres dan frustrasinya dia. Dia adalah komandan yang sangat stres karena beberapa orang bodoh terkutuk tidak bisa menyerahkan situasi penjara bawah tanah kepadanya dan timnya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dan belum terungkap. Komandan harus mengunci diri di ruangan tua ini dan melakukan pekerjaan dokumen yang buruk ini. Tapi ini membuatnya semakin marah karena lelaki tua ini adalah seorang maniak pertempuran yang bisa berburu sepanjang hari dan malam. Dan sekarang dia terjebak di kantor yang gelap, membakar lilin dengan dokumen yang tidak masuk akal. Semakin dia melihat tapak perkasa kesayangannya, semakin gelisah dia, gatal untuk menghancurkan beberapa monster. Dia hampir mematahkan mejanya menjadi dua karena frustrasi. Nah, pada titik ini lelaki tua itu sudah terlalu frustrasi, jadi dia memutuskan untuk keluar dari kantor tua itu untuk menghirup udara segar. Keluar dari kantor yang remang-remang itu, pasukan garnisun terdepan di luar berdiri untuk komandan. Komandan Titus tidak menyadari kehadiran mereka. Dia hanya berjalan keluar dari aula. Pintu berat lainnya terbuka, dan sekelompok pasukan berpenampilan rapi lainnya berdiri tegap untuk pemimpin mereka yang gagah berani. Di mana-mana dia pergi, semua orang akan menghentikan apa yang mereka lakukan dan memberi hormat padanya.
Dia seperti dewa di tempat ini. Komandan mendorong sampai dia mencapai pintu kayu sederhana dengan 2 penjaga bersenjata di kedua sisi. Komandan bertanya kepada wanita pemanah penyihir, "Apa situasi di luar? Mengapa ada keributan pertempuran monster begitu lama?" Dan dia menjelaskan, 15 menit yang lalu monster semut menyerang pos jaga ini. Tetapi alih-alih menyerang, dia jatuh. Dan setelah beberapa saat dia kembali dengan beberapa monster kelabang. Setelah mendengar ini, komandan menjadi bingung untuk sementara waktu. Dan sekali lagi bertanya apakah yang dia katakan adalah kebenaran. Gadis itu sekali lagi menjelaskan semuanya secara rinci, bahwa meskipun semua kelabang terbunuh dengan mudah, hal yang aneh adalah semut itu tidak terlihat. Mungkin itu melarikan diri. Lalu tiba-tiba komandan berbalik dan mulai berjalan. Ini mengejutkan wanita itu. Dia mencoba memanggil komandan, tetapi komandan itu terdiam, sangat bersemangat, dan tidak bisa berhenti tertawa memikirkan monster dengan kecerdasan yang cukup untuk melarikan diri dari bahaya, dan juga membawa beberapa sekutu dari berbagai jenis monster. Sementara itu, di luar, pertempuran antara kelabang dan pemburu masih berkecamuk, dan para pemburu terus membantai kelabang. Anthony, dalam mode silumannya, terlalu takut untuk bergerak 1 inci pun dari posisinya saat ini. Ini bukan sekadar pertempuran, itu adalah pembantaian sepihak. Kelabang dibantai tanpa ampun. Lalu, Anthony kembali menganalisis situasi sambil berpikir, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mengalahkan 1 manusia pun, apalagi sekelompok dari mereka. Jadi, tidak ada peluang untuk keluar dari penjara bawah tanah ini jika ini adalah satu-satunya jalan keluar. Nah, pikiran ini membuat Anthony sangat panik. Anthony tidak ingin tetap berada di dalam gua terkutuk ini sepanjang hidupnya dan mati lagi sebagai perawan. Dia ingin menikmati kehidupan keduanya dan mencari teman. Jadi, Anthony secara metaforis menampar dirinya sendiri yang menyadarkannya dari pikiran negatif ini. Anthony memutuskan untuk memikirkan semua hal baru yang dia temukan dalam petualangan ini. Pertama, dia menemukan bahwa di dunia ini ada sihir. Kedua, ada manusia yang hadir di dunia ini dan mereka dapat menggunakan sihir. Dan terakhir, manusia jauh lebih kuat darinya. Dia hanya semut kecil yang lemah di depan mereka, yang siap untuk dihancurkan. Anthony mempelajari pelajaran berharga tentang raja statistik HP setelah diledakkan oleh pecahan batu dan hangus oleh bola api. HP-nya berkurang setengah sekarang karena Anthony tahu bagaimana rasanya menerima kerusakan. Tugas terpenting yang ada adalah mencari tahu bagaimana dia bisa mendapatkan kembali HP-nya. HP maksudnya adalah 30 yang dikurangi menjadi 15. Anthony berpikir keras, bertanya-tanya apakah HP-nya akan pulih seiring waktu secara otomatis atau apakah dia harus menyembuhkan lukanya secara manual. Tetapi masalah utamanya adalah tidak ada bekas luka yang terlihat atau luka apapun di tubuh Anthony. Jadi dia benar-benar bingung. Dalam kebingungan ini, Anthony memperhatikan manusia telah selesai membunuh semua kelabang yang malang dan telah meninggalkan area tersebut melihat mayat kelabang. Anthony mendapat ide cemerlang. Dia memutuskan untuk melahap kelabang dengan harapan dapat meregenerasi HP-nya. Dia juga tidak ingin meninggalkan banyak titik biomasa gratis. Jadi Anthony perlahan turun dan mulai melahap kelabang satu persatu. Perlahan-lahan mencabik-cabik mereka, menikmati daging mereka meskipun Anthony berpura-pura seperti raja menikmati daging. Tapi seperti terakhir kali, daging kelabang juga sangat menjijikkan yang membuat Anthony muntah sekali lagi. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Setelah dia menyelesaikan makanannya, sistem memberitahu Anthony bahwa dia telah memakan sumber biomasa baru bernama Unguibus colopendra, dan sekarang Anthony bisa membuka tab info monster ini. Anthony di sisi lain, meskipun dia depresi dan merasa seperti akan mati karena muntah akibat sisa rasanya, dia tahu biomasa adalah keuntungan yang paling penting. Jadi layak memakan daging yang mengerikan ini. Setelah itu Anthony membuka jendela sistem binatang kelabang dan hologram binatang itu muncul di depannya. Sistem memberitahu Anthony bahwa nama monster itu adalah kelabang kakar dan memiliki cakar yang sangat kuat serta duri berbisa di ekornya. Tapi seperti terakhir kali, info lainnya diburamkan. Meskipun info ini tidak terperinci, Anthony mungkin perlu melahap lebih banyak kelabang untuk membuka lebih banyak detail. Fakta bahwa kelabang memiliki duri beracun adalah hal baru bagi Anthony. Dan ini adalah info yang menyelamatkan nyawanya. Tanpa info ini, Anthony bisa saja mati
jika dia bertarung dengan kelabang di masa depan, karena dia tidak memiliki ketahanan terhadap racun atau kemampuan penyembuhan racun. Kemudian sistem memberitahunya bahwa dia juga mendapat 1 poin biomasa. Hal ini membuat Anthony sekali lagi bersemangat dan dia membuka jendela statistiknya. Setelah membuka jendela statistiknya, dia terkejut menyadari HP-nya meningkat menjadi 17 dari 15. Hal ini membuatnya semakin bingung, berpikir apakah HP-nya meningkat karena dia memakan daging kelabang atau memang seharusnya meningkat secara otomatis. Tetapi untuk saat ini Anthony mengesampingkan pikiran itu karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia memiliki 2 poin biomasa yang tersedia untuk dibelanjakan dengan baik. Anthony masih sangat bingung tentang HP-nya. Itu hal yang berbeda. HP Anthony perlahan meningkat, tetapi ini adalah masalah karena Anthony tidak mengerti apakah HP-nya meningkat karena memakan kelabang itu atau jika HP-nya sudah akan meningkat seiring waktu. Memutuskan untuk mengesampingkan pikiran ini, Anthony menyeringai pada dirinya sendiri, merasa yakin bahwa dia akan menangani masalah HP nanti. Dia membayangkan bahwa jika HP-nya tidak meningkat setelah menunggu setengah jam, maka kelabang bertanggung jawab atas peningkatan tersebut. Jika bagaimanapun HP-nya meningkat secara alami setelah beberapa saat, dia akan tahu itu hanya beregenerasi seiring waktu. Dengan itu, Anthony mengesampingkan kekhawatiran HP-nya dan mengalihkan fokusnya ke 2 poin biomasa yang telah dia dapatkan, di mana dia harus membelanjakannya. Setelah banyak berpikir mendalam, Anthony menyimpulkan bahwa meningkatkan kelenjar asam dan antenanya adalah pilihan terbaik. Sistem meminta konfirmasi darinya dan Anthony menyetujuinya tanpa banyak keraguan. Peningkatan pun dimulai. Anthony hendak menggumamkan sesuatu tentang harapannya agar rasa sakitnya tidak separah terakhir tali. Namun sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, rasa sakit itu menjadi lebih parah dari sebelumnya. Kepalanya terasa seperti akan meledak. Ia terjatuh ke lantai. Anthony memegangi kepalanya kesakitan, berguling-guling dan berteriak tak terkendali. Rasa sakitnya begitu hebat, dia pikir kepalanya akan meledak. Sementara itu, di luar ruang bawah tanah, Titus tumbuh semakin tidak sabar saat dia menggedor pintu seseorang dengan keras. Tangannya memukul pintu memanggil Albertan. Titus jelas kesal, bertanya-tanya apakah Albertan menjadi tuli atau tidak bisa mendengarnya. Setelah beberapa menit menggedor tanpa ada jawaban, Titus kehilangan kesabarannya. Dia mengancam Albertan dengan memperingatkannya bahwa jika dia tidak segera membuka pintu, Titus akan membakar menara bodohnya hingga hangus. Saat kejadian itu terjadi, Titus berdiri di depan sebuah bangunan menjulang tinggi dari pintu masuk. Sepertinya tidak banyak orang yang sering mengunjungi tempat ini. Dengan jaring laba-laba yang menutupi area tersebut, melihat tuan mereka, murid-murid Titus yang begitu marah, Blondie dan Blackie saling bertukar pandang dengan gelisah. Tak satu pun dari mereka berbicara, bertanya-tanya apa yang menyebabkan tuan mereka tiba-tiba menjadi begitu marah. Akhirnya pintu berderit terbuka, memperlihatkan seorang pria dengan rambut kuning acak-acakan dan lingkaran hitam di bawah matanya. Tampak seperti dia baru saja bangun dari tempat tidur. Itulah suasana Albertan saat melihat Titus. Ia benar-benar meledak marah dan berteriak marah padanya. Ia geram karena Titus berani mengancam akan membakar perpustakaannya, tempat yang menyimpan sejarah 10.000 tahun. Namun Titus tidak bergeming tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melangkah ke perpustakaan, diikuti dengan cermat oleh murid-muridnya. Albertan berdiri di sana dengan marah, dengan dadanya yang membusung. Jika mereka bukan teman masa kecil, dia akan mengusir Titus saat itu juga. Titus namun tampak tidak terganggu saat dia dengan santai berkomentar tentang debu di menara. Bertanya apakah Albertan bahkan repot-repot membersihkan tempat itu. Wajah Albertan semakin memerah dengan setiap kata. Sedikit bolak-balik terjadi di antara mereka sebelum Titus memperkenalkan murid-muridnya. Akhirnya mengungkapkan nama asli mereka, Mira dan Don. Albertan masih memegangi kepalanya dengan frustrasi, menggerutu bahwa ini bukan tempat penitipan anak. Dia mempertanyakan mengapa Titus membawa peserta pelatihan ke sini.
alih-alih membiarkan mereka berlatih di ruang bawah tanah. Tetap tenang, Titus menjelaskan bahwa mereka telah melihat binatang buas di ruang bawah tanah dan datang ke perpustakaan untuk mengidentifikasi. Ia menuduh Titus menjadi ceroboh dan lalai mengajari murid-muridnya dasar-dasar monster ruang bawah tanah. Dia menunjukkan bahwa raja telah melarang penjelajahan ruang bawah tanah selama beberapa hari. Berarti semua peserta pelatihan terjebak dalam tugas jaga di lantai pertama. Dia tidak percaya bahwa Titus bahkan tidak menyebutkan monster dasar seperti kadal berduri dan kelabang kepada murid-muridnya. Titus meskipun jelas kesal tetap mempertahankan senyum ramah di wajahnya. Dia secara halus menyarankan bahwa jika Albertan menganggap Titus sangat lalai, mungkin Albertan sendiri yang harus mengajar murid-muridnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa alasan mereka datang ke perpustakaan hari ini adalah untuk mengidentifikasi seekor semut. Albertan sejenak bingung, tetapi Titus sudah berbalik dan mulai berjalan ke perpustakaan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Titus memindai rak-rak, mengeluarkan beberapa buku tentang semut dan menyerahkannya kepada murid-muridnya. Mira yang memegang buku-buku itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa tuan mereka menjadi begitu marah pada seekor semut. Itu tampak konyol. Semut adalah makhluk yang lemah dan menyedihkan yang dapat dengan mudah dihancurkan oleh pemburu pemula. Tertawa mendengar kata-katanya, Titus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa meskipun seekor semut mungkin lemah dan menyedihkan, Anda tidak akan pernah menghadapi hanya satu semut. Semut tidak pernah bekerja sendiri. Mereka menyerbu dalam kelompok yang jumlahnya ratusan, bahkan terkadang ribuan. Jika Anda melihat satu semut di dekat ruang bawah tanah, itu berarti sisanya tidak jauh di belakang. Jika mereka terus berkembang biak dan bertambah jumlahnya, mereka dapat dengan mudah menjadi segerombolan ribuan. Dan jika itu terjadi dan mereka menyerbu keluar dari ruang bawah tanah, itu akan menjadi bencana. Semua orang tahu apa yang terjadi di Pulau Jeju. Titus sepenuhnya benar. Dia benar-benar kembali ke Anthony. Dia berbaring di tanah terbalik di punggungnya dan baru saja Anthony bangun setelah tidur siang yang nyenyak. Dia berpikir kemarin terlalu sibuk. Tapi kemudian Anthony tiba-tiba tersentak bangun dan mulai berdoa kepada Gandalf. "Oh Gandalf, tuntunlah aku," dia berkata dengan mata terpejam dan sungguh-sungguh, mulai membayangkan dirinya sebagai semacam profesor yang cerdas, berpikir serius tentang rencana masa depannya. Dia punya dua tugas penting yang perlu dilakukan. Dengan mengatakan ini, Anthony mulai mengunyah kelabang mati di depannya sekali lagi. Kita melihat bagaimana Anthony sebenarnya terlihat dari sudut pandang kelabang. Anthony mungkin membayangkan dirinya sebagai semut kecil yang lucu, tapi kenyataannya dia terlihat seperti binatang buas yang berbahaya. Anthony meraih kelabang di wajahnya dan mulai berpikir sambil memakannya. Dia harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan matanya ke level 3 sehingga dia bisa melihat lebih baik. Untuk itu dia akan membutuhkan biomasa plus untuk memastikan dia tidak dibantai dalam perjalanannya. Dia juga harus bergerak lebih dekat ke sarangnya. Anthony memakan kelabang dan mendapat poin biomasa baru. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah kembali ke sarangnya, sarang yang sama yang dia buat beberapa waktu lalu. Tapi kemudian Anthony memperhatikan sesuatu. Banyak pemburu telah datang ke ruang bawah tanah dan mereka melawan kelabang menyeramkan itu. Mereka membantai mereka. Anthony mendesah, berkata pada dirinya sendiri, "Wah, hariku yang sempurna hancur lagi." Dia pikir hari ini akan menjadi hari yang melegakan. Tapi tidak, sepertinya tidak seperti itu. Jadi Anthony berbalik dan mulai merangkak di dinding, mengaktifkan mode silumannya. Anthony menjadi sedikit serius sekarang. Kenapa semua prajurit ini ada di sini? Dia pikir. Sejak dia membuka matanya, manusia belum pernah memasuki ruang bawah tanah seperti ini. Semua agresif. Jadi kenapa sekarang? Anthony terus merangkak dan semakin jauh. Dia akhirnya mencapai tempat di mana air biru misterius itu berada. Dan benar saja, para pemburu juga ada di sana. Mereka membunuh kelabang dan membuat mereka lari. Tidak hanya itu, 3 hingga 4 pemburu juga telah mengepung air misterius itu. Mereka telah menggantungkan banyak kristal di atasnya. Kristal merah diikatkan pada rantai yang tergantung di air. Lihat semua ini, Anthony langsung terpesona. Matanya mulai berbinar. Dia tidak percaya dunia ini memiliki teknologi canggih dalam kristal yang tampak
aneh ini. Dia bertanya-tanya apakah manusia ini entah bagaimana mengumpulkan energi dari air misterius itu. Tetapi Anthony dengan cepat menepis pikiran itu. Sekarang bukan saatnya untuk terpesona oleh sihir. Dia berkata pada dirinya sendiri, jika seorang manusia merasakanku, tamatlah riwayatku. Anthony mulai menangis sedikit, menyadari dia terjebak dari kedua sisi. Masalah utamanya sekarang adalah bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup. Akan sangat bodoh untuk mencoba dan melarikan diri melalui semua kristal merah ajaib, terutama karena semua pemburu berkumpul di sana. Kristal merah dapat merasakan monster, jadi akan bunuh diri untuk mencoba melewatinya. Anthony juga tidak bisa kembali ke tempat dia membuat sarangnya. Ya, para pemburu telah menangkapnya. Mereka menjaganya, jadi kembali atau maju bukanlah pilihan bagi Anthony sekarang. Anthony hanya punya satu pilihan tersisa, tapi dia tidak begitu senang tentang itu. Dia mulai membayangkan dirinya mati terbaring di peti mati dengan bunga merah muda yang indah di atasnya. Dia pikir jika aku mengambil satu-satunya jalan yang kumiliki, kematian sudah pasti terjamin. Jalan itu mengarah ke binatang buaya yang haus darah yang besar. Anthony ingat buaya hijau besar itu, bagaimana ia memakan teman-temannya. Nah, Anthony berpikir jika itu antara mati di tangan para pemburu atau menghadapi binatang buaya, mungkin juga ambil kesempatanku dengan buaya. Mungkin saja dia akan memikirkan ide lain setelah ini. Anthony melihat sarangnya. Untuk terakhir kalinya, dia menjadi sedikit emosional dan mengucapkan selamat tinggal. Air matanya mengalir. Aku telah melewati banyak momen bahagia di tempat ini, tetapi sekarang saatnya untuk pergi. Anthony berpikir jika saja dia memiliki teman-teman semutnya, maka tempat ini bisa menjadi rumah yang sebenarnya. Jika Anthony membuat rumah dengan semut-semut lainnya, dia bisa bermain dengan mereka. Bayangkan saja kesenangannya. Mereka bisa saja memiliki ide yang terlintas di benaknya, ide yang sangat brilian. Anthony menyadari bahwa dia tidak sendirian di gua ini. Pasti ada lebih banyak semut di sekitar semut seperti dia. Pikiran itu membuatnya bertekad, ini adalah waktu yang tepat untuk menemukan sarang kelahirannya. Dia sendirian dalam bahaya dan berada di antara banyak semut berarti tidak ada yang bisa menyakitinya. Sudah saatnya untuk menemukan jenisnya sendiri. Anthony berpikir tekadnya semakin kuat, tetapi ada tantangan jika Anthony ingin sampai ke sarangnya. Dia harus mengalahkan binatang buaya atau melarikan diri darinya. Dia menduga bahwa binatang buaya itu mungkin telah mencuri banyak telur semut dari sarang dan mungkin Anthony sendiri datang dari sana. Telur yang dicuri ketika dia membuka matanya. Tidak ada semut lain di sekitar dan di tempat dia menetas tidak ada sarang yang terlihat oleh Anthony. Tampaknya binatang buaya itu menjaga sarangnya yang sebenarnya. Anthony menyadari bahwa dia memiliki satu keuntungan penting, yaitu indera terowongannya. Jika dia bisa mendekati binatang buaya itu, mungkin saja dia bisa menggunakan indera terowongannya untuk bersembunyi dan menyelinap kembali ke sarangnya. Memikirkan hal ini, senyum mengembang di wajahnya. Dia harus tetap positif. Dia akan menuju sarang semutnya. Anthony hanya punya satu tujuan sekarang, menemukan ratu semutnya, semut ibunya. Dia membayangkan reuni, memeluk semut ibunya, dan pikiran itu memenuhinya dengan lebih banyak tekad. Termotivasi seperti sebelumnya, Anthony mulai merangkak maju. Saat dia bergerak, dia melihat sesuatu yang aneh. Urat-urat biru itu, yang sama yang dia lihat setelah minum air misterius, menjadi lebih cerah dan mereka bergetar juga. Dia terus mengikuti garis-garis bercahaya itu, berdoa tidak ada monster berbahaya yang akan muncul. Akhirnya, terowongan itu berakhir tanpa ada monster yang terlihat. Anthony menarik napas dalam-dalam dan langsung mengaktifkan indera terowongannya. Bertekad, dia pikir sudah waktunya untuk menjauh dari manusia menjijikkan itu. Tiba-tiba, antena Anthony menangkap sesuatu, sinyal. Dia merasakan sesuatu dan mengikuti sinyal itu. Anthony bergerak maju dan bisa merasakannya sekitar 100 meter jauhnya. Ada perubahan di udara. Anthony terus bergerak dan segera dia mencapai dua gua di depan. Dua jalan terbentang di depannya, satu di kanan dan satu di kiri. Dia bertanya-tanya yang mana yang harus diambil. Dia mencoba menggunakan indera terowongannya, tetapi gua itu terlalu dalam dan indera terowongannya tidak bekerja dengan baik di sini. Dia tidak punya pilihan selain berpikir cepat. Dia memutuskan untuk menggunakan biomasa dari kelabang yang telah dimakannya untuk meningkatkan antenanya. Dia membutuhkan 2 poin biomasa untuk peningkatan itu. Saat Anthony meningkatkan antenanya, kepalanya terasa sakit. Rasanya seperti seluruh kepalanya terbelah dua. Dia jatuh ke tanah, menggulung antenanya,
bergesekan dengan lantai batu yang kasar karena kesakitan. Dia menahan rasa sakit yang mengerikan itu selama yang terasa seperti setengah jam dan akhirnya antenanya meningkat. Anthony mengutuk Gandalf dalam benaknya. Mengapa dia harus membuat semut kecil seperti Anthony sangat menderita? Mengapa dia harus menanggung rasa sakit seperti itu hanya untuk peningkatan? Setelah menanggung semuanya, Anthony akhirnya menggunakan antena barunya yang sudah ditingkatkan. Seketika, bau busuk hitam menjijikan tercium padanya, hampir membuatnya merasa seperti mau mati. Tapi terowongan yang lain tidak berbau seperti itu. Pilihannya mudah. Anthony memilih terowongan kiri. Ia berpikir jika ia memilih terowongan di sebelah kanan, ia akan berjalan langsung menuju kematian yang mengerikan. Anthony memilih terowongan kiri dan terus maju, berbisik pada dirinya sendiri. Pelan dan mantap selalu memenangkan perlombaan. Tiba-tiba, saat ia melangkah lebih jauh ke dalam terowongan kiri, ia mulai mencium feromon. Sekarang jika Anda tidak tahu, semut mengeluarkan bau khusus dari kelenjar feromonnya. Jejak aroma yang dapat dideteksi dan diikuti oleh semut lain. Anthony menyadari ini berarti ada banyak semut di depan. Melihat ini, ia merasa sangat gembira. Ia hampir merasa ingin berteriak. Ya, dia membayangkan dirinya menari dengan semut-semut lainnya saat dia berjalan maju dengan penuh harap. Tapi saat kami meluncur keluar, kehadiran yang menyeramkan membuat dirinya dikenal. Jaring laba-laba besar ditenun di atas gua. Dan dari jaring gelap itu, mata hijau berbahaya dan misterius sedang mengawasi. Setelah itu, kami melihat Anthony berdiri di luar pintu masuk gua, sepenuhnya bertekad dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia siap. Koloni saya memanggil saya, dia berkata penuh dengan kebanggaan. Tetapi kemudian segera kepercayaan diri Anthony menurun, wajahnya jatuh dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Jangan terbawa suasana sekarang. Terakhir kali dia merasa percaya diri, hal-hal tidak berjalan dengan baik sama sekali. Dan poin utamanya, Anthony bahkan belum kembali ke HP maksimal. Dia belum pulih sepenuhnya. Dia tahu dia harus sangat berhati-hati, sangat hati-hati dan waspada. Anthony mulai merangkak menyusuri jalan yang tidak diketahui di depan. Nah, berkat antena yang baru saja ditingkatkan, Anthony mampu merasakan terowongan itu lebih dalam. Namun saat dia bergerak maju, terowongan itu sendiri menjadi semakin tidak teratur. Terowongan itu berkelok-kelok di seluruh bumi. Terowongan ini sangat membingungkan sehingga jika manusia masuk ke dalamnya, dia mungkin tidak akan dapat menemukan jalan keluarnya. Hal aneh lainnya, Anthony menyadari adanya getaran kuat di udara. Namun getaran itu tidak teratur. Getaran itu lebih seperti denyut nadi dan hanya ada satu hal yang bisa berarti. Sesuatu yang sangat berbahaya ada di depannya. Tiba-tiba 4 atau 5 terowongan bercabang di depannya. Dan Anthony bergumam pada dirinya sendiri bahwa terowongan-terowongan ini membentuk jaringan yang sangat berantakan, sehingga sulit dilacak. Untungnya dengan indera terowongannya yang kini ditingkatkan ke level 2, Anthony memiliki keterampilan baru yang memungkinkannya mempertahankan indera arahnya. Ia dapat memvisualisasikan terowongan seperti peta dalam benaknya. Kemanapun ia pergi, ia dapat menandainya seperti peta. Ia tidak akan melupakan jalan yang telah dilaluinya. Namun Anthony tidak hanya bergantung pada keterampilannya. Saat ia terus maju, ia membuat simbol di dinding yang dapat ia lihat dan ingat untuk menandai jalan yang mana. Untuk berjaga-jaga jika keterampilannya gagal karena suatu alasan, Anthony ingin dapat mengetahui kemana ia telah pergi. Dari kelima jalan tersebut, Anthony memilih yang pertama. Perlahan Anthony menjadi sangat waspada begitu ia memasuki terowongan. Matanya terbuka lebar. Di sana sebuah mata merah. Mata merah yang intens dan marah sedang menatapnya, menempel padanya. Tubuh seperti serigala, bulu putih, ekor buaya dengan duri di sekujur tubuhnya. Dan binatang buas itu ia hanya sedang memakan, mengunyah monster malang itu mentah-mentah. Yang tersisa hanya tulang-tulang. Dan lebih banyak binatang buas menggerogoti tulang-tulang itu. Anthony langsung merasakan bahaya yang luar biasa. Ia berbalik dan berlari keluar dari terowongan itu secepat yang ia bisa. Ia tahu kelima jalan ini berbahaya, tetapi ia harus memeriksa masing-masing dan menemukan yang paling tidak berbahaya. Terowongan pertama gagal total.
Anthony menandai sebuah salib besar di depannya agar ia tidak masuk lagi tanpa sengaja. Salib itu berarti kematian seketika. Setelah itu Anthony meluangkan waktu sejenak untuk merasakan semua terowongan lainnya, mencoba mencari tahu mana yang paling tidak berbahaya. Setiap terowongan menunjukkan bahaya, tetapi salah satunya tampak sedikit lebih baik. Anthony memutuskan bahwa itulah yang terbaik. Perlahan ia masuk, sedikit gugup, berharap jalan ini akan lebih mudah dilalui. 5 menit berlalu dan Anthony merasa senang. Tidak ada monster di sekitarnya, tidak ada yang mengejarnya, tidak ada yang melotot padanya. Ia berpikir terowongan ini tampak aman, hampir menyenangkan. Tetapi kemudian tiba-tiba ada yang terasa salah. Dia tidak bisa merasakan apapun, tetapi dia punya firasat tidak enak. Dan kemudian dengan penglihatannya yang sudah membaik, Anthony melihat benang putih tipis yang aneh. Anthony hanya ingat satu hal. Ya, seekor laba-laba. Dia bergerak perlahan mendekati benang putih itu, mengamatinya dengan saksama, dan akhirnya memastikannya itu 110% jaring laba-laba. Anthony menyadari bahwa tanpa penglihatan level 2-nya, tidak mungkin dia bisa melihat jaring yang hampir tak terlihat ini dari kejauhan. Perlahan Anthony melihat sekeliling, dan saat itulah dia melihatnya. Itu bukan hanya satu jaring, ada banyak jaring. Jaring laba-laba putih dan transparan di sekelilingnya. Jika Anthony tidak berhenti untuk melihat dengan saksama, dia pasti akan menginjak salah satu jaring itu. Lalu, hanya Gandalf yang tahu apa yang akan terjadi padaku, pikir Anthony. Dia mungkin tidak akan selamat. Memikirkan hal ini, Anthony menjadi kesal. Dia berteriak dalam hati pada laba-laba itu. Laba-laba bodoh, apa pendapatmu tentang dirimu? Hah? Kau pikir kau raja serangga atau apa? Sampai sekarang, semua monster yang dihadapi Anthony bukanlah serangga. Mereka adalah makhluk lain, tapi melihat bahwa Anthony juga seekor serangga dan sekarang berhadapan dengan seekor laba-laba, itu berbeda. Anthony mulai merasakan semacam getaran kompetitif. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak kalah dengan serangga lain. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa mengalahkan laba-laba.